Ya, pernah. Bagus. Saya suka dengan motif-motifnya yang modern gitu ya. Dia ada klasiknya, tapi juga ada semi modern. Nah, itu sangat bagus sekali. Batik Karang itu lebih ke softly ya. Motifnya lebih ke alami ya, ke alami. Kalau dilihat dari motif dan lain sebagainya itu sudah layak untuk menjadi ornamen galeri. Menurut saya batik Tarakan tuh mempunyai ciri khas yang unik dan berbeda dengan batik-batik khas daerah Kalimantan yang lain. Karena kalau daerah yang lain tuh kebanyakan bermotif seperti alat-alat perang, tameng gitu ya. Kalau daerah Tarakan ini motifnya cenderung ke flora dan fauna. Jadi mempunyai warna-warna yang cerah seperti hijau, merah gitu, kuning, dan itu unik menurut saya. Ya, mudah-mudahan saja ke depannya batik Tarakan itu bisa menjadi ciri khas buat Kalimantan Utara khususnya dan untuk Kalimantan pada umumnya. Harapannya lebih bagus dan kalau bisa batik Tarakan itu dijadikan seperti busana atau pakaian yang dipakai setiap orang Tarakan begitu biar lebih terkenal. Harapan saya lebih dipromosikan lagi karena menurut saya masih sedikit sekali orang yang masyarakat luar, artinya masyarakat yang di luar Tarakan mengetahui bahwa di Tarakan ada batik yang khas Tarakan atau asli khas suku Tidung. Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Sebagai negara kepulauan, tentunya beragam kebudayaan lahir dari individu-individu kreatif. Salah satunya batik yang telah menjadi ikon Indonesia dan diakui oleh PBB. Hampir di tiap sudut wilayah Indonesia biasa menghasilkan kain batik sesuai dengan ciri khas daerah masing-masing. Tidak terkecuali kota Tarakan, Kalimantan Utara. Selain motif yang mengangkat tema kehidupan di alam, dalam pemilihan warna pun, batik Tarakan menggunakan bahan-bahan dari alam atau tidak menggunakan pewarna sintesis. Selengkapnya dapat Anda dengar dan saksikan dalam program Obrolan Budaya RRI Tarakan dengan topik Proses Pembuatan Batik Khas Tarakan bersama Heri Susanto. Beyond RRI Max Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Batik merupakan kerajinan khas yang tersebar di seluruh Indonesia. Hampir setiap wilayah menghasilkan batik dengan ciri khas daerahnya masing-masing, tak terkecuali Tarakan. Batik Tarakan dengan warna-warna alam lahir melalui tangan kreatif salah satu pengrajin yang ada di kota ini. Ia sangat tertarik untuk melestarikan batik yang ada di Tarakan menggunakan bahan dasar pewarna dari alam. Dan saat ini sudah hadir di samping saya yaitu Bapak Sony Lolong atau yang biasa dipanggil Kang Sony. Kang Sony, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Bang Sehat. Heri. Selamat malam untuk seluruh pemirsa RRI Net di seluruh Indonesia. Ya, Kang Sony, kapan awal mulanya para pengrajin batik ini muncul di Tarakan, Kang Sony?
Sejarah batik di Kota Tarakan tidak terlepas dari keterlibatannya pemerintah kota. Dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kota Tarakan. Awal mulanya memang dibuka seleksi secara umum khusus untuk masyarakat Kota Tarakan, dan pada waktu itu tahun 2011 Ya. yang daftar itu mungkin lebih daripada 200 orang. 200. Ini pertama kali dalam sejarah pelatihan di Kota Tarakan, pesertanya begitu membludak, dan akhirnya dibuatlah seleksi. Dari hasil seleksi terpilihlah 20 orang, termasuk saya. Kemudian setelah proses bulan bulan April tahun 2011, dari 20 orang ini diberangkatkan 2 gelombang. Gelombang pertama 10 orang, gelombang kedua 10 orang juga. Jadi semuanya 20 orang itu diberangkatkan dan berlatih itu di Balai Besar Kerajinan Batik yang ada di Jogja. Jogja ya. Jadi langsung sana ya Kang Soni? Langsung di sana. Terus kelanjutannya Kang Soni? Kita dilatih untuk awal itu adalah warna sintetis, dalam hal ini adalah warna kimia. Kurang lebih sekitar 5 hari. Bagaimana cara mencanting, bagaimana cara mengecap, bagaimana cara memproses batik, dan intinya dari sebuah kain polos menjadi sebuah batik itu kita dilatih waktu itu di Jogja. Ya. Nah, lalu Kang Soni apa alasannya sehingga Kang Soni ini memilih warna alam sebagai bahan dasar pewarna batik yang Kang Soni produksi? Baik Bung Heri, kenapa saya lebih memilih ke warna alam? Saya berprinsip seperti ini. Karena Tarakan ini boleh dikatakan adalah baru untuk menerjuni dunia perbatikan. Karena selama ini kan batik itu identik dengan batik-batik warna cerah, warna kinclong, warna-warna ngejreng yang notabene itu berasal dari warna-warna kimia. Kimia ini kan efek sampingnya sangat luar biasa, baik terhadap lingkungan maupun terhadap si pembuatnya dan pemakainya. Mohon maaf karena memang itu sudah fakta, bukan rekayasa saya bercerita, tidak, tapi itu berdasarkan fakta dari WHO, Badan Kesehatan Dunia. Saya memilih warna alam karena melihat potensi warna alam di Kota Tarakan ini sangat berlimpah, terutama dari jenis-jenis mangrove atau bakau. Di sini itu di Tarakan ini dan di sekitarnya di wilayah-wilayah pesisir itu kurang lebih ada 23 jenis. 23 jenis ya. Bakau ataupun mangrove yang kita bisa olah untuk dijadikan bahan pewarna alam. Ini adalah modal kita. Saya sebagai pembatik untuk bagaimana kita memanfaatkan fauna di lokal ini untuk dijadikan sebagai bahan pewarna alam. Dan itu alhamdulillah menjadi sebuah warna unggulan. Warna unggulan ya. Memang terkesan kalau dilihat ya Kang Soni ya, warnanya soft, lembut gitu. Tapi juga memiliki sisi kesehatan juga ya. Iya. Baik. Nah, kemudian bahan dan alat-alat untuk pembuatan warna batik ini apa saja Kang? Bahan dan alat itu kan alat-alat itu memang banyak sih. Yang paling khas itu kan canting. Canting pun ada dua, ada canting cap dan ada canting tulis. Canting tulis bentuknya kecil, canting cap itu memang kayak stempel, itulah bentuknya. Bahan-bahan lain tentu ada kompor, itu hal-hal yang lumrah lah yang ada. Tapi memang yang spesifik itu canting cap dan canting tulis. Plus kalau canting cap itu kita butuh meja cap. Ada kompor cap. Jadi memang include itu satu paket itu memang ujung-ujungnya ada capnya, meja cap, canting cap, kompor cap gitu kan. Kalau batik tulis kan hanya sekedar dia butuhnya canting tulis aja. Dan hanya sekedar mungkin kompor kecil dan wajan kecil itu untuk memanaskan lilinnya. Mungkin Kang Soni juga bisa bercerita ya Kang Soni. Jadi perbedaan warna alam. Nah, ini bagaimana proses untuk pembuatan warna kain ini sampai selesai. Jadi artinya dari bahan apa saja sehingga menghasilkan warna apa gitu Kang? Baik Bung Heri, warna alam ini memang cenderung soft ya, lebih pada kalem lah kalau bahasa kerennya. Beda dengan warna sintetis yang dominan cerah,
ngejreng dan kontras dengan Iya. warna itu. Seyogianya dari seluruh tumbuhan yang ada di Kota Tarakan maupun di seluruh Indonesia itu menghasilkan warna. Tetapi ada beberapa yang tidak bisa kita gunakan untuk bahan pewarna alam karena ketebalannya, karena kepekatannya memang kurang cocok untuk diwarna alam. Alhamdulillah saya selaku pengrajin batik khusus warna alam di Kota Tarakan, saya banyak menggunakan limbah malah. Malah limbah ya. Limbah seperti daun-daun. Jadi saya menggunakan warna alam, jangan berkonotasi bahwa saya merusak alam dengan mengambil daun-daun, kulit, memotong dahan atau alat gitu kan. Iya. Jadi kita justru mengambil limbah. Ketika ada orang menebang pohon rambutan, saya ambil kulitnya, saya ambil daunnya, saya olah, saya godok untuk dijadikan ekstrak warna alam. Iya. Jadi saya kadang-kadang juga bekerja sama dengan pihak kebersihan dari dinas lingkungan hidup. Iya. Ketika mereka sering kan lingkungan hidup ini untuk sering pemeliharaan Betul. untuk di median jalan, di pinggir jalan gitu kan. Kadang-kadang ada pohon yang harus ditumbang. Nah itu mereka menghubungi kami, Pak Sony, ini ada pohon ditumbang bla bla bla. Kita siap langsung ke sana meluncur untuk mengambil bahannya itu. Jadi intinya kami betul-betul merawat, betul-betul dari limbah, Ya. bukan sengaja mengambil. Ya, bukan merambah ya. Bukan merambah tapi Tapi malah memanfaatkan limbah yang ada di sekitar kita kan ya. jangankan rambutan, orang ketika beli rambutan saya justru mendatangi penjual rambutan untuk meminta kulit rambutannya dikumpulkan. Ya, kalau misalnya seperti warna coklat Kang Sony ya, seperti baju yang Kang Sony pakai, nah ini bisa didapat dari bahan apa saja? Coklat ini memang saya perlu jelaskan, jadi seluruh komponen bahan alam yang dari alam, terutama tumbuh-tumbuhan itu cenderung ke coklat. Coklat ya. Cuman gradasi coklatnya mungkin berbeda, ada yang pekat, ada yang muda, dan itu tergantung nanti fiksasi, Penguncinya ya. Ya, penguncinya. Kenapa jadi warna coklatnya seperti ini? Itu karena pengunci. Pengunci juga ada 3 jenis, juga dari alam, yaitu tawas, Ya. kapur, dan satu adalah sisa karat besi. Oh, jadi karat besi. Karat besi dipakai ya. ya dipakai, bukan karatnya tapi Airnya, ekstraknya yang kita ekstraknya. pakai untuk pengunci warna. Karat besi inilah yang dia membuat warna itu menjadi pekat. Ya. Seperti itu, Bung. Baik. Nah, pendengar dan pemirsa RRI Net, seperti apa motif batik Tarakan? Disebut motif apa dan berapa banyak jumlah motifnya? Halo Kang Sony, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Virgo. Iya, lagi ngapain nih Kang? Ya biasalah ini lagi aktivitas sehari-hari di rumah batik BRT. Lagi pengecapan. Oke, Ini jadi namanya proses pengecapan batik. proses pengecapan batik. Ya. Nah, kalau saya lihat ini motifnya cantik sekali nih Kang Sony. Motif apa ya? Ini motifnya padau 7 dulu. Artinya perahu dengan 7 haluan. Dengan Perahu keperluan. khas suku Tidung. Kenapa Kang Sony pilih motif ini? Karena banget ini menjadikan khas Kota Tarakan. Dan kebetulan ini adalah nanti dipakai untuk seragamnya para wali kota untuk rakorwil apeksi di Kota Tarakan. Waduh, luar biasa ya. Makin terkenal nih batik. Alhamdulillah. Khas Berkat Kota Tarakan. RRI yang sering membantu kami untuk diwawancara. Ya Kang Sony, jadi ini lagi proses pengecapannya. Iya. Berapa lama dibutuhkan untuk proses pengecapannya sampai selesai? Kalau pengecapan itu sehari bisa dapat 20 lembar. Kan pengecapan aja. Kan kita batik itu kalau mengecap semua. Jadi kalau mencelup warna. Ini setelah proses pengecapan dilanjut ke proses apa lagi? Nanti langsung pewarnaan. Pewarnaan. Iya. Oke. Kira-kira warna apa yang dipilih untuk proses pengecapan yang sudah Ini Kang Sony nanti lakukan? arahnya ke hitam. Untuk sekarang dia warnanya ke coklat muda gitu. Ya, jadi kita lihat proses pencelupan warnanya seperti apa. Lihat juga. Ya, pendengar dan pemirsa RRI gimana mendapat seperti yang Anda lihat sendiri saat ini Kang Sony tengah melakukan proses pengecapan dan setelah ini akan masuk ke proses pewarnaan menggunakan warna-warna alam.
sini saya masih bersama dengan Kang Sony. Nah, kelihatannya Kang Sony lagi memasak apa ini ya? Apa ini, Kang? Oh, Mbak Virgo, ini lagi perebusan warna. Oh, perebusan warna. Iya, yang kayak soto. Iya ya. Ini perebusan bahan baku namanya ini jelawe Jelawe. untuk bisa menghasilkan kuning. Jadi dari jelawe ini Iya. akan menghasilkan warna kuning. Warna ya? kuning. Oke. Kalau yang Selain ini, jelawe apa lagi, Kang? ini kulit kayu merah. Kulit kayu Merah. merah. Benar. Aduh, luar biasa ya. Ini bahan bakunya Hmm. kulit kayu merah. Ya, bisa dilihat kan Kang Sony biar pemirsa dan pendengar kita. Kulit kayu merah itu sejenis mangrove. Oh, sejenis mangrove seperti Ya, ini bakau ya. lah, bakau. Oke. Kalau ini bakau, ini kulit kayu merah. Hmm. Dan ini sangat bagus hasilnya untuk menjadi produk unggulan saya ini, warnanya. Jadi warna yang dihasilkan nanti warna merah. Warna merah. Baik, silakan Bang Sony lanjut memasaknya. Ini direbus kira-kira berapa lama Kang Sony? 1 jam setelah titik didih. 1 jam setelah Jadi kurang lebih mungkin kalau di total bisa 3 jam. langsung aja kan ya? Lama. Itu ukurannya kan 1 kilo bahan baku, 5 liter air. Nah, direbus sampai menjadi 3 atau 4 liter. Itu yang akan kita gunakan sebagai itu. Nah, kalau untuk takarannya seperti apa? Berapa banyak kayu merah tadi yang Kang Sony gunakan? Ya, ini saya bilang tadi kan 1 kilo bahan baku, 5 liter air. Ya, jadi kalau paginya beda begini ini sekitar 25 liter, sekitar 5 kiloan. Jadi kalau tadi yang jelawe tadi menghasilkan warna kuning. Ini kalau kulit kayu merah menghasilkan warna. Jadi luar biasa Kang Sony. Nah, Kang Sony saat ini lagi merebus bahan yang digunakan untuk menghasilkan warna alami karena motif-motif atau batik-batik menghasilkan warna. Kang Sony ini menggunakan warna-warna alami seperti tadi yang kita lihat dari kulit kayu merah dan juga jelawe. Sudah. Ya, pendengar dan pemirsa RRI Net. Nah, kalau tadi kita sudah lihat proses merebus. Pendengar dan pemirsa RRI Net, kalau tadi kita sudah melihat Kang Sony sudah merebus kayu merah, kemudian jelawai untuk menghasilkan warna-warna alami yang akan digunakan. Nah, kalau yang ini warna yang sudah jadi ya setelah direbus selama kurang lebih 3 jam. Nah, ini warna yang sudah jadi langsung akan dipakai untuk proses pewarnaannya, Kak. Proses pewarnaan. Ini warna merah. Ya. Warna merah. Tapi untuk awalnya lah kurang lebih warna coklat. Ini sekaligus 5 ya. Oh, baik. Jadi kita akan masuk ke proses. Diperhatikan ini putih asalnya. Ketika kena celup warna langsung. Baik, coba kita perhatikan sama-sama ya. Nah, itu dia. Dan untuk menghasilkan warna merah ini Mbak Virgo, ini harus berulang kali. Bisa sampai 10 kali celup. Wow, 10 kali ya? Iya. Agar warnanya Warnanya itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kan kalau sekali celup aja kan warnanya begini aja sih, coklatnya cepat muda. masih buram ya Kang Sony ya. Jadi butuh 10 kali 10 kali pencelupan. Baik. Di sini kan terus di Jadi setelah dicelup kemudian dijemur kemudian dicelup lagi. Iya, Seperti dicelup itu begitu terus sampai berulang-ulang. 10 kali. Iya. Iya. Dijemur dalam arti bukan langsung kena matahari ya, dia hanya kering kena angin aja. Jadi diangin-anginkan Iya. saja ya. Dan diulang-ulang selama 10 kali agar bisa mendapatkan Warna yang kita inginkan. Kita inginkan yang cerah gitu ya. Iya, saat ini Kang Sony tengah melakukan proses pencelupan warna yang sudah direbus tadi, kemudian ditiriskan, menghasilkan warna merah. Dan untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan, kain ini harus dicelup sebanyak kurang lebih 10 kali. Setelah dicelup kemudian ditiriskan dan kemudian dilanjut ke proses pengeringan. Bisa lihat di sini kain-kain yang sudah diselipkan tadi kemudian dijemur
hanya diangin-anginkan. Jadi tidak membutuhkan matahari ya Kang Sony ya? Tidak boleh langsung kena matahari langsung. Oh. Untuk angin kena angin. Bantuan alam Prosesnya tidak mudah ya Kang Sony ya? Proses bagus ya, bahan-bahan alami warna, kemudian pencelupan yang setelah diangin-anginkan akan lanjut ke proses yang berikutnya. Pendengar dan pemirsa RRI Net, seperti apa motif batik Tarakan? Disebut motif apa dan berapa banyak jumlah motifnya? Jangan kemana-mana, dengar dan saksikan program obrolan budaya melalui RRI Net, channel 130 di UCTV dan Nin Media channel 20. Juga melalui aplikasi RRI Play Go yang dapat Anda download pada Play Store, serta YouTube RRI Tarakan Official. Saatnya Anda nonton yang Anda dengar. Cara mengakses RRI Net melalui smartphone. Buka Play Store atau App Store. Kemudian ketik RRI Play. Pilih dan install. Tunggu hingga prosesnya selesai. Setelah selesai, buka aplikasi RRI Play. Geser ke kiri, terus ke kiri. Pilih RRI Net sesuai kualitas yang diinginkan. Sama pasangan gitu ya. Bukan. Tapi bisa juga sih sebenarnya. Bisa juga ya. sih, tapi ya itu tadi kayaknya kalau dimarahin pasangan males ya. Iya kan? RRI Play, download di Play Store atau App Store. Untuk mengingat adat pagi
Anda masih bersama kami dalam obrolan budaya RRI Tarakan melalui RRI Net channel 130 di UCTV dan Inmedia channel 20. Juga melalui aplikasi RRI Playgo yang dapat di-download pada Play Store serta YouTube RRI Tarakan Official. Ya, Kang Sony, sudah berapa lama menekuni kerajaan batik khas Tarakan ini, Kang? Ya, sejak pelatihan 2011 sempat kami belum berproduksi. Efektifnya adalah Juli 2012. Saya dengan memberanikan diri untuk langsung bergelut di warna alam dengan brand batik The RT. The RT ya. Nah, untuk proses produksi sendiri tentu juga membutuhkan tenaga bantuan, Kang Sony ya. Jadi selama ini ada berapa pengrajin atau orang yang dilibatkan untuk membantu Kang Sony dan dari mana saja, Kang Sony? Karena ini saya masih skalanya kecil, bahkan sangat kecil, jadi saya hanya melibatkan keluarga saja. Tapi ketika kita mendapatkan orderan yang banyak dan butuh waktu cepat, saya ambil orang yang memang bebas, maksudnya kita panggil hanya untuk mengerjakan pada waktu itu, selesai pekerjaan selesai juga. Gitu ya. Ininya. Jadi yang otomatis yang selalu di rumah itu ya paling istri dan anak dan ada beberapa orang lah tetangga. Ya. Nah, mungkin Kang Sony juga bisa menjelaskan ya, sebetulnya apa bedanya batik di Tarakan ini dengan batik-batik lainnya? Mungkin ada letak keunikannya ya, selain dari pewarnaan alam tadi. Betul, Bung Heri, bahwa batik itu kan hampir seluruh Indonesia sama batik, cuman yang membedakan adalah motif dan filosofinya. Ya. Kalau di Jawa itu kan cenderung lebih ke pewayangan, lebih ke flora dan fauna. Kalau di Tarakan ini kita coba mengangkat budaya lokal suku Tidung. Yang di situ ada adatnya, ada pola kesehariannya, ada istiadatnya, dan juga kita juga mengangkat fauna dan flora yang ada di Kota Tarakan. Salah satu contoh adalah faunanya adalah pakis. Pakis ya. Floranya adalah pakis. Kalau faunanya kita ambil kapah. Oh, kapah ya? Ya, kalau dalam bahasa Tidung adalah temparang. Satu juga buah-buahan yang sangat eksotis di Tarakan itu adalah buah terap. Terap itu sudah kita aplikasikan di dalam sebuah batik. Kalau terap itu dalam bahasa Tidung kan madang. Jadi itu sebenarnya sudah menasional sih motif-motif seperti itu. Ya. Lalu selama ini Kang Sony yang dikerjakan Kang Sony atau yang ada di Tarakan, motif batiknya ada berapa banyak? Tentu untuk penentuan motif juga Kang Sony berkonsultasi dengan sesepuh yang ada di Tarakan, tokoh adat ya, seperti apa yang bisa mengangkat budaya di Tarakan. Nah, ini berapa banyak yang sudah ada Kang Sony motifnya? Sangat betul, Bung Heri, bahwa ketika kita menentukan sebuah motif ataupun mengangkat motif lokal untuk dijadikan batik, tentu kita harus bisa bekerja sama, berkonsultasi dengan tokoh budaya. Jangan sampai nanti ketika motif sudah jadi timbul masalah. Jadi mengklaim inilah itulah, akhirnya memang kami lah, terutama para pembatik itu sering dan selalu berkonsultasi dengan tokoh budaya, dalam hal ini adalah Pak Datuk Nurbek. Juga dengan dinas pembina kami, yaitu Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UMKM. Karena itu adalah leading sektor kami untuk bagaimana sih langkah kami untuk menciptakan motif agar aman. Maksudnya aman dalam tanda kutip, tidak ada klaim dari sana sini. Kalau dikalkulasi jumlah memang sudah banyak sih, ada mungkin sekitar 50-an lah. Motif itu yang dari piai, yang dari motif lokalnya, yang dari floranya, dari faunanya. Dari sekian banyak, 75% sudah ada haknya. Sudah kita daftarkan di Dirjen Humham berupa haki ya, hak atas kekayaan dan intelektual. Nah, yang terkenal di Tarakan ini kan event 2 tahunan ya Kang ya. Jadi adalah Ilau Tengkayu. Apakah motif nanti semacam Padau Tujuh Dulung ini juga masuk dalam motif batik yang dari Tarakan?
Wah, ini pertanyaan yang sangat bagus Bung Heri ya, karena kebetulan pada tahun ini motif Padau Tujuh Dulung itu akan dijadikan motif seragamnya PNS yang ada di Kota Tarakan. Wah, ya berarti sudah ada perhatian dari pemerintah langsung ya. Dan itu memang tunggal motif itu. Itu warnanya memang kita cenderung dengan warna-warna yang melekat dengan suku Tidung, yaitu kuning, merah, hijau, dan hitam. Hitam ya. Di warna 4 warna ini ada di dalam kain itu. Jadi Padau Tujuh Dulung insya Allah pada tahun ini sudah diaplikasikan menjadi batik seragam PNS. Ya, dan ini kebijakan yang sangat luar biasa dari Pak Wali Kota. Ya, seluruh PNS yang ada di Tarakan ya. Yang ada di Tarakan. Baik. Dan baiklah pendengar dan pemirsa RRI.net terkait kerajinan batik Tarakan ini, bagaimana konsep pemasarannya? Jangan kemana-mana, dengar dan saksikan program obrolan budaya melalui RRI.net. Saatnya Anda tonton yang Anda dengar. Alia Rohali di Pro 3. Pendengar Indonesia Menyapa hari ini bersama saya Alia Rohali akan mengangkat 4 topik aktual. Membahas isu-isu aktual Indonesia. Presiden Joko Widodo kembali berpesan agar hidup live setiap hari Kamis, jam 8 sampai 9 pagi. Alia Rohali di Pro 3, akurat, tajam, berimbang. Beroperasi di utara Indonesia, Tarakan Fil berusaha memberikan yang terbaik bagi negeri. Jauh dari keramaian ibu kota, tidak lantas membuat Tarakan Fil enggan untuk terus berkarya. Pencapaian target produksi untuk kemaslahatan bangsa menjadi salah satu tugas utama perusahaan, selain mengukir karya dan prestasi dalam rupa lain. Dengan mengusung tema lingkungan, batik produksi kaum difabel dibuat dengan pewarnaan alami yang sumbernya mudah ditemukan. Dalam hal ini, Tarakan Fil telah membantu mengembangkan batik ramah lingkungan. Program yang akan kami angkat itu adalah program kreatif di mana memanfaatkan budaya-budaya ciri khas Tarakan, mungkin seperti batik yang dibawa oleh Pak Santoro, dengan melibatkan kaum difabel di sekitar Tarakan. Dan kami rasa juga kami tetap memperhatikan lingkungan dengan menggunakan yaitu dengan nama RT di Tarakan. Sosialisasi juga FGD tentunya juga memberikan bantuan alat-alat produksi, dan kami harapkan dalam waktu dekat kami bisa memberikan suatu tempat produksi yang lebih mumpuni atau lebih luas lagi, dan harapan jauh ke depan akan kami daftarkan melalui hak kekayaan intelektual. Program pemberdayaan masyarakat atau yang kerap disebut Corporate Social Responsibility (CSR), Tarakan Fil berusaha menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakat melalui pemberdayaan, mendorong UMKM di wilayah Tarakan dan sekitarnya dapat naik kelas. Dengan harapan kelak akan muncul integrasi. Semangat gotong royong menjadi kunci utama mencapai keberhasilan. Berkarya bagi negeri, namun juga selaras dengan alam menjadi ciri dari implementasi program CSR Tarakan Fil. Program ini juga memberikan perhatian khusus pada kaum difabel melalui program pengembangan batik, sehingga para penyandang difabel dapat lebih berdaya. Bantuan tersebut dimanfaatkan untuk mengembangkan variasi pola batik dan uji coba sumber pewarnaan yang baru. Xuống
Anda masih bersama kami dalam obrolan budaya RRI Tarakan melalui RRI.net, channel 130 UCTV dan Nin Media di channel 20. Juga melalui aplikasi RRI Playgo yang dapat Anda download di Play Store serta YouTube di RRI Tarakan channel. Kembali kepada obrolan budaya seputar batik khas Tarakan. Ya, Kang Sony, untuk batik khas Tarakan ini apakah sudah pernah ya diikutkan dalam pameran-pameran tertentu atau pameran yang pernah diadakan mungkin di luar Indonesia atau di luar negeri, Kang Sony? Alhamdulillah, batik Tarakan dalam hal ini melalui pemerintah, ya, baik itu dinas terkait maupun beberapa kadang-kadang ibu PKK juga melalui Dekranasda, Dewan Kerajinan Nasional Daerah. Batik Tarakan mulai 2012 sudah boleh dikatakan melanglang ya ke Nusantara, bukan ke Buana ya. Melanglang Nusantara lah melalui pameran-pameran, dan itu bentuk nyata dari pemerintah membantu kami untuk memasarkan. Melalui Mandiri juga pernah kita ikut pameran terbesar di Asia Tenggara, dalam hal ini adalah Inakrab di Jakarta. Itu tiap kalau Dekranasda itu ikutnya mungkin di Krapina. Insya Allah pada bulan April ini juga saya akan berangkat juga, sifatnya mungkin nanti bermitra dengan salah satu BUMN, karena Bung Heri bahwa saya saat ini dibina menjadi anak asuh dari PT Pertamina EP Aset 5 Kota Tarakan, karena kami melibatkan orang-orang yang berkebutuhan khusus, yang disabilitas ya, yang difabel dan disabilitas itu kita angkat untuk bermitra dengan Pertamina. Juga karena sering ikut pameran, jadi ketika kita betul apa yang disampaikan oleh Bung Heri tadi, bahwa apa sih pembeda batik itu, batik Tarakan itu, karena beberapa kali saya ikut pameran yang dicari itu memang motif. Saya ke pameran itu sebenarnya bukan jualan batik, karena kalau batik itu kalah dengan Jawa, apapun itu, maupun sintetis, tulis, warna alam. Tapi ketika kita ngangkat motifnya, itu yang dicari, karena memang berbeda. Nah, tapi kalau untuk pemasaran batik ini sudah sampai kemana saja, Kang? Kalau tadi sudah disampaikan untuk memperkenalkan ya, sudah pernah di Jakarta ya, kemana-mana, melanglang lah ya, melanglang di Nusantara, bukan melanglang gunat. Nah ini untuk penjualannya atau pemasarannya di mana saja, dan peminatnya ini rata-rata dari kalangan mana, Kang? Baik, Bung, bahwa sebenarnya sudah lintas negara ya, walaupun mungkin bukan langsung dari ownernya pun pengrajinnya, tapi melalui medsos. Kadang-kadang ada orang membeli dari Thailand, kadang-kadang ada tamu dari Jepang, kadang-kadang ada tamu dari Eropa. Kalau teman-teman yang lain juga udah sering ikut di Wonderful Indonesia, baik yang diadakan oleh Konjen Kota Kinabalu maupun konsul di Tawau, itu udah sering, hampir tiap tahun. Di Malaysia ya? Di Malaysia, Sabah ya, di negeri Sabah. Tentang segmentasi batik Tarakan, khususnya untuk di warna alam, itu memang menengah ke atas. Menengah ke atas ya. Karena kan warnanya itu ya yang mempengaruhi kejiwaan seseorang, karena memang warnanya kalem kalau warna alam. Tapi secara umum untuk batik Tarakan maupun sintetis itu sebenarnya mulai dari genre anak-anak sampai yang manula juga banyak yang meminati. Tapi khusus untuk warna alam yang saya produksi memang segmennya menengah ke atas. Baik. Iya, kemudian sejauh ini Kang Sony ya, seperti apa sambutan respon masyarakat terhadap batik khas Tarakan, khususnya yang di Tarakan ataupun yang pas ketika pameran gitu, Kang? Responnya sangat bagus kalau untuk di luar ya. Tapi kalau untuk di Tarakan, ya memang kita perlu mengedukasi lagi masyarakat Kota Tarakan, karena tidak semua warga masyarakat Tarakan, jangankan warganya, ada beberapa PNS yang tidak tahu bahwa Tarakan punya batik. Dan ini sebenarnya tugas berat saya. Tugas berat kami sebagai pengrajin batik, bagaimana sih caranya untuk mensosialisasikan ini. Dan saya berterima kasih kepada RRI yang selalu mengangkat batik Tarakan. Nah, tapi kan yang jelas
untuk tahun ini sudah ada perhatian yang tadi Kang Sony sampaikan ya, bahwa nanti akan diproduksi batik motifnya pada tujuh dulung atau bahasa Indonesianya perahu tujuh haluan ya. Baik. Nah Kang Sony, tentu dalam memproduksi batik ini kan punya tantangan ya, tantangan yang dihadapi selama menekuni kerajinan batik khas Tarakan ini. Nah ini apa saja yang mungkin tantangan dari produksinya atau dari mungkin pemasarannya? Dua hal sih tantangan yang paling berat yang saya alami. Pertama adalah tentang ketersediaan bahan baku, khususnya bahan baku utama. Karena hampir 60% batik Tarakan bahan baku didatangkan dari luar. Ya, yang dari luar mungkin bahan seperti baku kain ya dan lilin. Nah ini kan ada proses pengiriman kan. Betul. Kadang-kadang terkendala di pengiriman. Ya. Kemudian untuk pemasaran juga menjadi kendala terbesar buat kami para pelaku pembatik di Kota Tarakan. Karena apa? Jujur kalau untuk memasarkan batik di Kota Tarakan ini agak sulit-sulit, gampang-gampang sulit lah, sepertinya seperti itu. Ya. Kenapa? Karena mungkin karena harga ya. Harga relatif mungkin dipandang mungkin agak mahal. Kadang-kadang saya suka miris ketika ikut pameran di lokal. Berapa sih Kang Sony harganya batik? 300. Wah, di Jogja, di Solo 75.000 udah jadi kemeja. Saya tidak marah dengan bahasa seperti itu karena memang pengetahuan mereka hanya sampai di situ. Belum tahu yang warna alami. Belum tahu proses batik itu seperti apa. Betul. Dan itulah tugas saya untuk bagaimana sih mengajarkan mereka kepada masyarakat, bagaimana sih proses batik itu kepada masyarakat. Dan saya berkali-kali sering diundang oleh RRI, inilah bentuk sosialisasi kepada masyarakat. Bagaimana masyarakat tahu proses batik itu seperti apa gitu kan. Pelan-pelan sih Bung Heri bahwa warga Tarakan mulai tahu prosesnya seperti mereka udah menyadari. Ketika saya tawarkan sekian, mereka udah nggak nawar-nawar lagi. Nggak nawar ya? Ya nawar-nawar paling ya wajar lah. Iya. Nawar-nawar paling berapa persen aja turunnya gitu kan. Nah kalau tentu dalam pameran nih banyak yang bertanya. Ini batiknya kok soft kalem gitu ya, beda dengan lainnya. Ada pernah nggak pengunjung misalnya masyarakat yang di Jakarta atau yang waktu keliling mengikuti event-event pameran bertanya ini batik apa Pak gitu? Sering ya? Sangat sering. Cuman kan itu tadi kan ketika kita ikut pameran batik itu kan secara umum kan biasa malah gitu kan. Tapi ketika si calon konsumen ataupun calon pembeli mendekati langsung ke stand, mereka akan langsung bertanya, batik dari mana nih? Batik Tarakan. Dilihat motif. Kok warnanya begini? Ya jelas lah. Kalau batik mania, kalau batik mania itu udah nggak perlu nanya-nanya lagi. Tahu ya. Sudah tahu mana yang warna alam dan mana yang warna sintetis. Yang mungkin dia tanya adalah filosofi dari motif. Karena batik mania pasti akan ditanya filosofi. Iya. Karena dia tidak mau dalam sebuah batik itu hanya sekedar batik dan motif dan warna. Ada sejarahnya kan? Ada sejarahnya. Kadang-kadang sejarahnya itu yang membuat naik value, naik harga jualnya akan menjadi tinggi karena filosofinya itu tadi. Nah, mungkin juga Kang Sony bisa menyampaikan nih satu tips barangkali untuk pemirsa dan pendengar RRI mengenai bagaimana sih Kang sebetulnya cara untuk merawat batik. Batik kita tahu ya, khususnya untuk batik asli ya. Batik kan ada batik printing, ada juga batik asli yang pengerjaannya menggunakan tangan atau canting ya. Untuk merawat khususnya batik yang asli. Nah ini agar awet, agar dia juga tidak mudah rusak. Mungkin ada tips-tips yang bisa dibagikan Pak Kang Sony. Wah, ini pertanyaan yang sangat luar biasa. Terima kasih Bung Heri bahwa ini pengajaran kepada masyarakat juga ya. Bahwa batik baik warna alam maupun sintetis itu memang butuh perawatan khusus. Dia kalau menjemur kan tidak boleh langsung kena matahari. Dia kering-kering kan cukup kena angin aja lah gitu kan. Dan satu hal yang paling spesifik adalah tidak boleh langsung dicuci oleh sabun deterjen. Karena deterjen itu ada kandungan kimia yang akan merusak, mempercepat lunturnya warna. Sebaiknya pencucian itu kalau memang sekarang udah banyak kok di mall-mall, di supermarket, yaitu namanya lerak.
Larak ya. Larak batik. Tapi kalau memang pun tidak ada larak, cukup dengan sampo. Sampo ya. Sampo apa saja? Sampo aja apa aja kan untuk mencuci batik, dan tidak perlu dimasukkan ke mesin cuci dan tidak perlu dikucek. Kan pada umumnya batik hanya dipakai pada momen-momen tertentu. Ya. Dia paling hanya sekedar buang bau keringat doang lah. Itu kan sampai ada daki-dakinya. Seperti itulah. Dan mungkin kesempatan baik ini juga akan saya berikan tip cara memilih batik. Nah, cara memilih batik dari Kang Sony. Seperti apa? Memilih batik yang asli itu memang masyarakat banyak yang tidak tahu. Kebetulan ini momen yang sangat spesial untuk saya sampaikan bahwa memilih batik itu pilihlah batik yang memang sudah dipotong-potong. Karena kalau batik yang gelondongan beli meteran itu yakin bukan batik. Hanya motif batik. Motif batik. Prosesnya mesin, itu namanya printing. Betul. Nah, itu yang kalau meterannya di toko-toko itu bukan batik, tapi motif. Belilah batik yang memang sudah dipotong-potong dengan ukuran standar 2 meter 25. Itu tip yang pertama. Yang kedua, ketika kita membeli batik, tolong dibolak-balik kain itu. Kalau sebelahnya agak pudar, saya yakin itu bukan batik. Bukan batik asli ya? Bukan batik asli. Tapi kalau bolak-balik sama warnanya, saya yakin itu 100% pasti batik. Batik asli. Baik. Itu dua langkah yang cukup sederhana lah untuk memilah dan memilih batik bagi masyarakat. Paling tidak pembelajaran untuk pemirsa dan juga pendengar RRI bagaimana cara memilih batik yang asli dan juga tadi merawatnya, Kang ya. Merawatnya betul. Baik. Nah, Kang Sony yang terakhir tentu sebagai pengrajin yang ada di Tarakan ini memiliki harapan ya Kang Sony ya untuk batik khas Tarakan ini ke depannya seperti apa. Meskipun tadi sudah ada perhatian dari pemerintah bahwa akan ada diwajibkan untuk ASN yang di Tarakan ini memakai batik khas Tarakan. Nih, untuk harapannya sebagai pengrajin seperti apa Kang Sony? Baiklah Bung, bahwa alhamdulillah tahun ini saya selaku pembatik dibina oleh PT Pertamina itu yang tadi saya sampaikan dengan melibatkan beberapa orang berkebutuhan khusus. Kemudian pada tahun ini juga pemerintah Kota Tarakan melalui keputusan wali kota untuk mewajibkan seluruh PNS di Kota Tarakan menggunakan batik Tarakan. Tentu dari kedua hal ini timbul harapan. Harapan pertama adalah saat ini kondisi pembatik di Kota Tarakan sangat-sangat hidup mati seganta mau. Karena dari 20 yang lolos seleksi hanya tinggal 3 dan 4 orang. 3-4 orang. Dan ketika wacana pemerintah pada tahun ini pemakaian seragam PNS untuk batik Tarakan, mudah-mudahan teman-teman yang selama ini sudah punya ilmunya, Pakum tidak punya ini, tergugah, bangkit kembali gitu loh. Loh ini loh ada kerjaan gitu. Betul. Dan harapan saya gitu, ketika ini goal bukan hanya PNS-nya malah. Nanti mungkin ada pihak-pihak BUMN, pihak-pihak dinas vertikal seperti RRI menggunakan batik khas Tarakan juga. Tapi mungkin tidak motifnya bukan motif yang sama dengan PNS, tapi minimal ada penggunaan batik Tarakannya. BUMN di Kota Tarakan ini cukup banyak. Iya betul. Instansi vertikal juga cukup banyak. Dan itu harapan kami sebagai pembatik. Tentu sebagai binaan dari Pertamina juga harapan itu timbul. Karena ketika kita job banyak, orang-orang di sekitaran kita, orang-orang berkebutuhan khusus akan memanfaatkan itu untuk bagaimana meningkatkan dalam hal pendapatan pribadinya dia, bagaimana dia untuk proses mandiri gitu kan. Tapi kan kalau kerja tapi pemasaran mandek, bingung juga kita kan, perputaran modal kan nggak sampai. Tapi ketika ada katakanlah dari BUMN pesan seragam, RRI pesan seragam, nah itu kan intinya continue terus nih berputaran. Nah itu ada perputaran, perputaran modal dan ada perputaran kerja, dan itulah harapan yang terbesar dari saya selaku pembatik. Dan yang paling penting harapan saya adalah motivasi teman-teman yang selama ini vakum ya, bisa bangkit lagi, bisa memanfaatkan ilmunya. Jangan sampai yang datang cuma 3 orang lagi, 4 orang lagi, 4 orang lagi, 3 orang, itu aja yang diwawancara kan. Jadi itulah harapan saya selaku pembatik di Kota Tarakan, Bung.
Baik, Kang Sony, terima kasih atas kehadirannya di acara obrolan budaya RRI Tarakan di malam hari ini. Dan pendengar dan pemirsa RRI Net, ketika berbicara batik, semua orang akan mengarah ke Pulau Jawa. Ya, tapi di wilayah lainnya di Indonesia ini ada begitu banyak batik yang memiliki ciri khas daerahnya masing-masing. Kita berharap semoga batik khas Tarakan tidak saja dikenal di Indonesia, namun juga semakin mendunia. Akhir kata, saya Heri Susanto, sampai jumpa. Thank you.